Halo semuanya, selamat datang di video edukatif tentang pemanasan global. Sebelum kita lanjut, saya ingin perkenalan terlebih dahulu nih. Nah, nama saya Karisa Naya. Di topik kali ini, saya akan menjelaskan bersama teman-teman juga loh. Langsung saja kita panggil satu persatu ya. Hai, saya Kinan. Halo, saya Farah. Hai, saya Eca. Halo, saya Almira. Hai, saya Salma. Nah, mungkin topik kali ini sering banget kalian dengar. Sebelum membahas ke topiknya, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Kalau belum tahu, mari kita jelaskan dari awal hingga akhir supaya kalian makin paham dan makin peduli dengan bumi kita. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Peningkatannya nggak cuma 1 atau 2 derajat, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dari perubahan cuaca ekstrim, es di kutub yang mencair, sampai naiknya permukaan air laut. Tapi, apa sih penyebab utamanya? Jawabannya adalah efek rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, semacam selimut besar yang menyelimuti bumi. Mereka memang penting untuk menjaga suhu bumi tetap hangat. Tapi, kalau jumlahnya berlebihan, bisa kawat juga tuh. Gas-gas ini menyerap panas matahari dan memerangkapnya, yang membuat bumi semakin panas dari waktu ke waktu. Mengapa aktivitas termasuk salah satu penyebab pemanasan global? Jadi, aktivitas manusia menghasilkan berbagai gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Dan berikut ini beberapa aktivitas yang berkontribusi besar dalam penyebab pemanasan global. Pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Ketika manusia menggunakan bensin, solar, batu bara, atau gas alam untuk menggerakkan kendaraan, pembangkit listrik, dan pabrik, proses pembakaran tersebut melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua, ada deforestasi atau penebangan hutan. Pohon menyerap CO2 saat fotosintesis. Saat hutan ditebang, kemampuan bumi untuk menyerap CO2 berkurang. Selain itu, penebangan dan pembakaran hutan juga melepaskan karbon yang tersimpan di pohon ke udara. Yang ketiga, ada pertanian dan peternakan. Ternak seperti sapi menghasilkan metana saat mencerna makanan. Pupuk kimia juga dapat melepaskan nitrogen oksida yang jauh lebih kuat efeknya dibandingkan CO2. Yang keempat, sampah yang tidak dikelola dengan baik. Sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana, terutama jika tidak dikelola secara benar melalui daur ulang atau pengolahan limbah. Lalu selanjutnya, apa saja sih dampak dari pemanasan global? Pemanasan global membawa berbagai dampak yang serius bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu kenaikan suhu rata-rata bumi. Kenaikan suhu rata-rata bumi menyebabkan musim menjadi tidak menentu. Musim hujan bisa datang lebih awal atau lebih lambat, dan musim kemarau bisa berlangsung lebih lama dari biasanya. Kemudian yang kedua yaitu bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Bencana kekeringan dan kebakaran hutan akan makin sering terjadi. Tanah menjadi kering, tanaman sulit tumbuh, dan hutan yang biasanya hijau akan mudah terbakar. Dampak ini menyebabkan lingkungan dan kesehatan manusia menjadi tidak baik. Lalu, kita juga menghadapi cuaca ekstrim, seperti badai besar, banjir bandang, dan gelombang panas. Fenomena ini tak hanya merusak infrastruktur, tapi juga membahayakan nyawa. Yang tak kalah penting, kehidupan manusia dan satwa liar akan ikut terancam. Seperti beruang kutub akan kehilangan habitatnya yang diakibatkan oleh es yang mencair. Di sisi lain, petani juga kesulitan untuk menentukan waktu tanam dan panen karena disebabkan oleh cuaca yang tak menentu, sehingga produksi pangan bisa terganggu. Semua ini menunjukkan bahwa dampak pemanasan global sangat luas dan bisa dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan ikut berkontribusi dalam mengurangi penyebabnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bumi? Tenang, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain kok.
Justru kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang ternyata punya dampak besar. Contohnya nih, pertama, hemat listrik. Seperti mematikan lampu dan alat elektronik kalau lagi nggak dipakai. Kedua, menggunakan kendaraan umum, atau kalau bisa naik sepeda atau jalan kaki. Yang ketiga, kurangi plastik. Bawa tas belanja sendiri, atau memakai tumbler dan hindari barang sekali pakai. Keempat, menanam pohon. Satu pohon bisa bantu menyerap karbon dioksida dan bikin udara lebih sejuk. Yang kelima, pisahkan sampah dan mulai daur ulang, biar sampah nggak numpuk dan bisa dimanfaatkan lagi. Dan yang terakhir, dukung energi terbarukan seperti tenaga matahari dan angin. Ini sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Ingat ya, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Kalian tahu nggak sih fakta menarik tentang dibalik pemanasan global? Yap, betul banget. Ada sains dibalik pemanasan global. Sekarang, mari kita hubungkan dengan fisika. Pemanasan global itu erat kaitannya dengan energi panas atau kalor dan juga radiasi matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke bumi. Bumi menyerap sebagian dan memantulkan sebagian lagi keluar angkasa. Tetapi, gas rumah kaca menghambat panasnya keluar. Jadinya, bumi menyimpan lebih banyak energi. Itulah sebabnya yang bikin suhu rata-rata bumi naik. Selain itu juga, hukum kekekalan energi juga berlaku. Energi panas dan matahari tidak bisa hilang, tetapi berpindah, diserap, dan juga dipantulkan. Itu semua bisa dihitung secara fisika loh. Selain itu, ilmuwan dari seluruh dunia terus meneliti perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan bantuan satelit, sensor, dan pemodelan komputer, mereka bisa memprediksi dampaknya di masa depan. Teknologi juga membantu menciptakan solusi seperti mobil listrik, panel surya, dan sistem daur ulang pintar. Jadi, kesimpulannya adalah pemanasan global bukan hanya istilah sains, tapi kenyataan yang sudah kita rasakan dampaknya, dari naiknya suhu bumi, cuaca yang tidak menentu, hingga kerusakan lingkungan yang semakin parah. Semua ini adalah akibat dari ketidakseimbangan yang kita buat sendiri. Tapi, kabar baiknya kita masih punya waktu nih. Nah, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman dan pilihan-pilihan sehari-hari, memberi kita kekuatan untuk berubah. Bumi ini satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita yang menjaga, terus siapa lagi? Nah, gimana nih teman-teman? Asik gak sih belajar pemanasan global itu? Kita jadi tahu banyak hal, seperti hal-hal kecil yang kita anggap sepele, ternyata dampaknya sangat luar biasa besar bagi bumi kita. Semoga dengan adanya materi kita ini bisa mengedukasi kalian semua ya. Kasihanilah bumi kita, karena jika bumi sehat, maka kita pun akan ikut sehat. Terima kasih.